Perkenalkan, nama saya Petrus Selewa, panggilan Tris, NIM 2201080002. Saya mahasiswa semester 1, program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah ilmu ekonomi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan elastisitas permintaan. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian elastisitas permintaan, jenis elastisitas permintaan, dan faktor elastisitas permintaan, terlebih dahulu kita mengetahui hukum elastisitas permintaan. Hukum elastisitas permintaan: jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah yang diminta akan meningkat. Yang berikut pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Yang berikut jenis-jenis elastisitas permintaan. Di sini ada 5 jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan tidak elastisitas sempurna. Elastisitas sama dengan nol. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah harga yang diminta. Dengan demikian, kurvanya berbentuk vertikal. Nah, kurva yang berbentuk vertikal ini berarti berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang dan jasanya tetap. Contoh dari permintaan tidak elastisitas sempurna ini misalnya seperti tanah. Nah, tanah ini meskipun harganya meningkat, tapi kualitas barang dan jasa yang tersedia tetap. Yang kedua, permintaan tidak elastis. Elastis kurang dari 1. Presentasi perubahan kuantitas permintaan kurang dari presentasi perubahan harga. Contoh dari permintaan tidak elastis ini dapat dilihat di antaranya pada produk kebutuhan. Nah, produk kebutuhan ini misalnya beras. Meskipun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beberapa dan dihemat penggunaannya. Namun, cenderung tindakan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Sebaliknya pula, jika harga beras turun, konsumen tidak akan mengubah konsumsinya sebesar perubahan harga. Ini karena konsumsi beras memiliki keterbatasan, misalnya rasa kenyang. Yang ketiga, permintaan uniter elastis. Contoh produk yang elastisitas sempurna ini misalnya seperti barang atau jasa yang bersifat komoditi. Nah, barang atau jasa yang bersifat komoditi ini meliputi sebuah karakteristik atau fungsi sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diberi
peningkatan atau pembentukan harga atau juga periode waktu penggunaan barang tersebut. Yang kelima, kemampuan relatif menggunakan barang atau mengimporkan barang tersebut. Yang kedua, elastisitas akan besar bilangan. Ini dibagi atas 3. Yang pertama, terdapat banyak barang kebutuhannya yang baik. Yang kedua, harga relatif tinggi. Yang ketiga, ada banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Berikut ketiga, elastisitas umumnya yang kecil bilangan. Nah, elastis ini terbagi juga 3 atas 3. Yang pertama, benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain. Yang kedua, barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah banyak dan dengan harga-harga yang tertindak. Yang ketiga, untuk barang-barang tersebut dapat barang-barang substitusi yang baik dan benda-benda tersebut sangat dibutuhkan. Permintaan uniter elastis. Elastis sama dengan misalkan presentasi perubahan kuantitas permintaan sama dengan presentasi perubahan harga. Contoh produk yang elastisnya uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan tidak elastis dan permintaan elastis, sehingga belum tentu ada produk yang dikatakan sebagai uniter elastis. Yang keempat, permintaan elastis. Elastis lebih dari satu, presentasi perubahan kuantitas permintaan lebih dari presentasi perubahan harga. Ini sering disebut terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya. Misalnya saja seperti makanan ringan dan pakaian. Nah, kedua jenis ini harganya naik, biarpun harganya naik, konsumen